Alhamdulillah, sahabat Al-Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah anugerahkan kepada manusia untuk mencintai sesuatu, baik urusan kehidupan di dunia dan juga nanti arahnya pada kehidupan di akhirat. Allah anugerahkan rasa cinta kepada lawan jenis, kepada anak, harta, dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain juga Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk mencintai Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana kita bisa membedakan, mengklasifikasikan, dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Karena kita sebagai hamba Allah juga rasa cintanya kepada yang lain ada, tapi juga ada perintah dari Allah agar kita mencintai Allah dan Rasulnya. Kalau dikelompokkan, yang namanya cinta atau hubun itu ada dua. Yang pertama adalah hubun at-tabi'i. Artinya adalah cinta karena naluri manusia. Manusia diberi naluri untuk mencintai sesuatu. Misalkan mencintai kepada lawan jenisnya. Laki-laki mencintai pada perempuan, begitu juga sebaliknya perempuan mencintai laki-laki. Orang tua cinta kepada anaknya, kepada istrinya, dan semua manusia mencintai kepada harta kekayaan, perdagangan, dan lain sebagainya. Itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kita nggak bisa membayangkan bagaimana kalau manusia tidak ada rasa cinta kayak gitu. Tidak ada dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi ingatlah bahwa cinta tabiat itu sebenarnya sudah Allah anugerahkan pada hamba-hambanya tanpa harus dipelajari. Siapa yang tidak cinta pada harta? Siapa yang tidak cinta kepada anak-anaknya? Siapa yang tidak cinta kepada saudara, sahabat, teman, dan sebagainya? Ada rasa cinta sana tidak usah disuruh, tetapi itu sudah melekat karena anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di dalamnya Allah memerintahkan bahwa cinta kepada Allah dan Rasulnya itu juga merupakan perintah. Inilah yang disebut dengan cinta al-ikhtiyar. Cinta yang harus diusahakan, cinta yang harus diupayakan, cinta yang harus kita maksimalkan untuk memperolehnya. Karena mungkin hakikatnya kita itu melaksanakan perintah Allah nggak suka. Kalau boleh milih, maka orang memilih untuk tidak melaksanakan perintah Allah. Kalau boleh pilih, maka orang lebih suka di rumah daripada datang ke masjid. Kalau boleh pilih, orang tidak berpuasa. Mendingan makan, minum, dan hubungan dengan keluarganya. Ini kalau kita perhatikan, maka tidak ada tabiat dalam diri manusia itu untuk mencintai kepada Allah dan Rasulnya. Inilah yang dimaksud dengan cinta ikhtiar yang harus diupayakan. Kalau tidak diupayakan, maka cintanya tidak akan muncul. Beda dengan cinta kepada anak. Kita lihat anak kecil, lihat bayi, itu otomatis muncul rasa cinta sama bayi dan anak-anak tersebut. Tetapi kepada Allah tidak demikian. Cinta kepada Allah harus diupayakan. Cinta kepada Rasul harus diupayakan, diikhtiari, upayakan maksimal. Jadi ada semacam paksaan dalam diri kita untuk tunduk taat kepada Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana bentuk cintanya seseorang kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Cinta kepada Allah dan Rasul SAW tidak cukup hanya dilafazkan saja, tidak cukup diucapkan saja. Saya cinta kepada Allah, sungguh saya cinta kepada Rasulullah, tidak cukup di situ. Tapi perlu dibuktikan. Apa bukti kalau dirinya itu cinta kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada dua indikator. Ada dua hal orang dikatakan cinta kepada Allah dan Rasul SAW. Yang pertama adalah mentaati apa yang diperintahkannya. Mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu bentuk daripada cinta kepada Allah dan Rasulullah. Kalau dianalogikan kita dalam satu institusi, perusahaan, kantor, dan sebagainya, ada bawahan cinta kepada atasannya. Setiap hari mengatakan, Pak, saya cinta sama Bapak. Bos, saya cinta sama bos. Setiap hari memuji dan sebagainya.
Tetapi ketika disuruh oleh bosnya, oleh pimpinannya, dia tidak mau melaksanakannya. Maka sang pimpinan, bosnya, kepalanya, dan sebagainya itu mengatakan dia tidak taat kepada saya. Dia nggak cinta kepada saya. Dia cinta hanya di lisan saja. Sama ketika kita lebih banyak memuji kepada Allah, bersalawat kepada Nabi, itu memang perintah dari Allah dan Rasulullah SAW. Tetapi yang real adalah bagaimana kita bisa melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah SAW. Ini indikator yang pertama. Bagaimana perintah Allah dan Rasulnya itu dilaksanakan. Kenapa? Karena hakikat perintah Allah dan Rasulnya itu mengandung nilai-nilai kebaikan bagi dirinya maupun bagi orang lain. Sahabat Al-Hikmah yang dimuliakan Allah, sedangkan yang kedua adalah meninggalkan apa yang dilarangnya. Kenapa kita mesti meninggalkan apa yang dilarang Allah dan Rasulnya? Karena itu merusak seluruh aturan-aturan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Itu ada rambu-rambunya yang tidak boleh dikerjakan, yang namanya haram. Kalau kita langgar, kalau kita lakukan, maka akan berdampak nilai mafsadah, akan merusak tidak hanya bagi dirinya, tapi bagi juga orang lain, bahkan bagi ekosistem. Kenapa sekarang terjadi berbagai kerusakan di muka bumi ini? Di daratan, di lautan, di udara, terjadi banyak kerusakan, ketidakstabilan ekosistem yang ada. Ini karena apa? Karena hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dikerjakan, ditabrak, dilanggar. Maka ketika hukum-hukum Allah yang memang ada batasnya tidak boleh dikerjakan, kemudian dia melanggarnya, maka yang terjadi adalah kerusakan. Yang terjadi adalah manusia bisa menjadikan dirinya rusak, alam sekitar rusak, udara juga tidak bersih lagi, air dan seluruh sebagainya alam semesta menjadi rusak. Dan yang lebih parah adalah rusaknya akidah. Kalau rusaknya fisik itu hancur karena memang manusia ini akan mengalami kehancuran. Sedangkan kita selaku orang yang mukmin mesti akidahnya kuat, maka dibentengi bagaimana cinta kita kepada Allah dan Rasul dengan meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab.